is my odyssey, this is me. Built my world from ashes, phoenix in the dawn, rising from the shadows where my light is drawn. Turn my doubts to diamonds, polished by the fight. Every day's a canvas, painted skies alight. Dalam metode matriks, analisis struktural, hubungan mendasar keseimbangan, kompatibilitas, dan hubungan gaya-gaya perpindahan anggota diungkapkan dalam bentuk persamaan matriks, dan prosedur analitis diformulasikan dengan menerapkan berbagai operasi matriks. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dasar aljabar matriks merupakan prasyarat untuk memahami analisis struktural matriks. Tujuan bab ini adalah untuk menyajikan secara ringkas konsep dasar aljabar matriks yang diperlukan untuk merumuskan metode analisis struktural yang dibahas dalam teks. Prosedur umum untuk menyelesaikan persamaan linier simultan, metode Gauss-Jordan juga dibahas. Jadi kita mulai dengan definisi dasar matriks, lalu kita melanjutkan dengan deskripsi singkat berbagai jenis matriks, lalu kita lanjutkan lagi ke operasi matriks persamaan, penjumlahan dan pengurangan, perkalian, transposisi, dan diferensiasi serta integrasi, inversi, dan partisi. Lalu kita bisa simpulkan dengan diskusi tentang metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan persamaan simultan. Matriks didefinisikan sebagai susunan persegi panjang dari sejumlah besaran yang disusun dalam baris dan kolom. Matriks dengan M baris dan N kolom dapat dinyatakan sebagai berikut seperti yang tergambar. Seperti yang ditunjukkan dalam persamaan 2.1, matriks dilambangkan dengan huruf tebal buka kurung A besar atau dengan huruf miring yang diapit tanda kurung. Kuantitas yang membentuk matriks disebut sebagai elemen-elemennya. Elemen-elemen matriks biasanya berupa angka, tetapi dapat berupa simbol, persamaan, atau bahkan matriks lainnya, atau disebut submatriks. Setiap elemen matriks direpresentasikan oleh huruf dengan subskrip ganda, dengan subskrip pertama mengidentifikasi baris dan subskrip kedua mengidentifikasi kolom tempat elemen tersebut berada. Jadi, dalam persamaan 2.1, A23 merepresentasikan elemen yang terletak di baris kedua dan kolom ketiga matriks A. Secara umum, A, I, J kecil merujuk pada elemen yang terletak di baris ke I dan kolom ke J matriks A. Ukuran matriks diukur berdasarkan jumlah baris dan kolomnya dan disebut sebagai orde matriks. Jadi, matriks A dalam persamaan 2.1 yang memiliki M baris dan N kolom dianggap berorde M kali N atau buka kurung M kali N tutup kurung. Contohnya bisa kalian perhatikan matriks D yang terpapar di layar. Matriks ini adalah 4 kali 3 dan elemen-elemennya secara simbolis dilambangkan dengan D besar, I, J kecil dengan I kecil sama dengan 1 hingga 4 dan J kecil sama dengan 1 hingga 3. Misalnya D13 sama dengan 37 atau D31 sama dengan 12 atau D42 sama dengan min 9. Begitu seterusnya. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa jenis matriks yang umum. Pertama adalah matriks kolom atau vektor. Jika semua elemen matriks disusun dalam satu kolom, yaitu N sama dengan 1, maka matriks tersebut disebut matriks kolom. Matriks kolom biasanya disebut sebagai vektor dan terkadang dilambangkan dengan huruf miring yang diapit oleh kurung kurawal. Contoh matriks kolom atau vektor bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada matriks baris. Matriks yang semua elemennya tersusun dalam satu baris, misalnya M kecil sama dengan 1, disebut matriks baris. Jadi contohnya bisa dilihat di dalam layar.
Selanjutnya ada matriks persegi. Jika suatu matriks memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, yaitu M kecil sama dengan N kecil, maka matriks tersebut disebut matriks persegi. Bisa dilihat pada layar contoh matriks persegi 4x4. Seperti yang ditunjukkan dalam persamaan 2.2, diagonal utama matriks persegi memanjang dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah dan mengandung elemen-elemen dengan subskrip yang cocok, yaitu A11, A22, A33 dan seterusnya sampai ANN. Elemen-elemen yang membentuk diagonal utama disebut sebagai elemen diagonal. Elemen-elemen yang tersisa dari matriks persegi disebut elemen-elemen di luar diagonal. Lalu ada matriks simetris. Bila elemen-elemen matriks persegi simetris terhadap diagonal utamanya, yaitu AIJ kecil sama dengan AJI kecil, maka matriks tersebut disebut dengan matriks simetris. Contohnya bisa dilihat di layar. Lalu ada matriks segitiga bawah. Jika semua elemen matriks persegi di atas diagonal utamanya adalah 0, misalnya AIJ kecil sama dengan 0 untuk J kecil besar I kecil, maka matriks tersebut disebut sebagai matriks segitiga bawah. Contoh matriks segitiga bawah 4x4 bisa dilihat di layar. Lalu ada matriks segitiga atas. Bila semua elemen matriks persegi di bawah diagonal utamanya adalah 0, yaitu A, I, J kecil sama dengan 0 untuk J kecil itu lebih kecil daripada I kecil, maka matriks tersebut disebut matriks segitiga atas. Contoh matriks segitiga atas 3x3 dapat dilihat di layar. Lalu ada matriks diagonal. Matriks persegi dengan semua elemen di luar diagonalnya sama dengan 0, yaitu AIJ kecil sama dengan 0 untuk IJ kecil, disebut matriks diagonal. Contohnya bisa lihat di layar. Lalu ada matriks unit atau identitas. Jika semua elemen diagonal dari matriks diagonal sama dengan 1, yaitu I, IJ dan sama dengan 1 dan IJ kecil sama dengan 0 untuk I kecil sama dengan J kecil, maka matriks tersebut disebut sebagai matriks unit atau identitas. Matriks unit biasanya dilambangkan dengan I besar atau I kurung. Contoh matriks unit 3x3 bisa dilihat di gambar. Selanjutnya ada matriks 0. Jika semua elemen matriks adalah 0, yaitu O, I kecil, J kecil sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut matriks 0. Matriks 0 biasanya dilambangkan dengan O besar atau O kurung kurawal. Contoh matriks 0 3x4 bisa dilihat di layar. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya berkenaan dengan operasi matriks ya. Yang pertama adalah tentang kesetaraan. Matriks A dan B dianggap sama jika mereka memiliki orde yang sama dan jika elemen yang berkesesuaian identik, atau yaitu A, I, J kecil sama dengan matriks B, I dan J ya. Boleh diperhatikan contohnya ada tertera di layar. Karena matriks A dan matriks B berorde 3x2 dan karena setiap elemen A sama dengan elemen matriks B yang bersesuaian, maka matriks A dan matriks B sama satu sama lain, yaitu matriks A sama dengan matriks B. Sekarang ada penjumlahan dan pengurangan. Matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanya jika ordenya sama ya. Penjumlahan atau pengurangan dua matriks A dan matriks B dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian dari kedua matriks tersebut
Jadi, jika matriks A ditambah dengan matriks B sama dengan matriks C, maka matriks C, I, dan J kecil sama dengan A, I, dan J kecil ditambah dengan matriks B, I, dan J kecil. Dan jika matriks A dikurangi dengan matriks B sama dengan matriks D, maka matriks D, I, dan J kecil adalah matriks A, I, dan J kecil dikurangi dengan matriks B, I, dan J kecil. Lalu kita lanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada contoh 21 yang dimana kita harus menghitung matriks C, yang dimana adalah matriks A ditambah dengan matriks B. Lalu kita selesaikan matriks A ditambah dengan matriks B. Ini tinggal penjumlahan saja. Baris pertama, kolom pertama matriks A dijumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama pada matriks B. Jadi untuk baris pertama, kolom kedua pada matriks A dijumlahkan dengan baris pertama, kolom kedua pada matriks B. Jadi seperti itu ya. Jadi ini ada 6 untuk si kolom pertama baris pertama matriks A, lalu ada 2 untuk si baris pertama kolom pertama pada matriks B. Jadi 6 ditambah 2. Untuk yang matriks C di kolom kedua baris pertamanya, kita ambil nilai dari baris pertama kolom kedua matriks A, ini 0, dijumlahkan dengan baris pertama kolom kedua di matriks B. Jadi begitu seterusnya. Bila semua elemen dari nilai dari matriks C sudah didapatkan, kita tinggal menjumlahkannya saja seperti biasa ya. Seperti 6 tambah 2 8, lalu 0 tambah 3 3, begitu seterusnya. Lalu di sini ada matriks D. Matriks D adalah matriks A dikurang dengan matriks B. Percarian atau perhitungan matriks D ini sama dengan perhitungan pada matriks C. Kalau pada matriks C ya, matriks A itu adalah penjumlahan dari matriks B, maka di sini untuk matriks D contoh soalnya dikurangi. Yang dikurangi apa? Yang dikurangi sama seperti elemen pada matriks C. Untuk baris pertama, kolom pertama matriks D ini, ya ini pertama, yang dikurangi yang kita ambil adalah nilai dari baris pertama kolom pertama si matriks A. Nih, ya. Nih. Jadi nilainya. Lalu untuk dikurangi dengan baris pertama kolom pertama di matriks B. Jadi dikurangi dengan 2. Lalu kita untuk mengisi nilai kolom kedua pada si matriks D, nilai yang harus diambil adalah baris pertama kolom kedua si matriks A, ini 0, berarti kita ambil 0, dikurangi dengan baris pertama kolom kedua matriks B. Jadi begitu selanjutnya untuk mengisi baris kedua kolom pertama, yang kita ambil adalah baris kedua kolom pertama di matriks A dikurangi dengan nilai baris kedua kolom pertama pada matriks B. Begitu selanjutnya. Jadi sehingga didapatkan untuk si matriks C itu yang ini. Lalu untuk si matriks D, hasil pengurangan dari matriks A dan kurangi matriks B itu di sini. Kita lanjut pada perkalian dengan skalar ya. Di sini ada matriks A dengan elemen 3 kali 3. Lalu ada nilai skalar yang bernilai min 6 ya. Jadi pertanyaannya adalah coba hitung matriks B, yang dimana adalah matriks B perkalian dari skalar C dikali dengan matriks A. Jadi kita tinggal isi langsung matriks A ini ya. Kita pindahkan ke sini. Lalu setiap elemen matriks A kita kalikan dengan skalar sehingga didapat jawaban matriks B. Ini nilainya seperti ini. Tinggal dikali seperti biasa ya. Lalu di sini ada perkalian matriks, bisa dilihat perkalian matriks. Punah.
Cantik yo. Jadi untuk perkalian matriks ya. Untuk perkalian matriks, dua matriks dapat dikalikan hanya jika jumlah kolom matriks pertama, kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris matriks kedua. Sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi untuk perkalian itu, kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi bila kolom matriks pertama jumlahnya sama dengan baris matriks kedua, maka itu bisa dikalikan. Coba kita lihat matriks A. Matriks A di sini ada order 3 kali 2, yang dimana barisnya adalah 3, lalu kolomnya adalah 2. Sedangkan untuk matriks B ya, matriks B dengan order 2 kali 2 berarti untuk barisnya 2, lalu kolomnya 2. Syarat perkalian adalah kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Jadi kolom matriks A itu bernilai 2, lalu baris pada matriks B itu 2. Maka untuk perkalian A dikali B ini bisa dihitung. Tapi bagaimana bila kita mengubah ya? Mengubah seperti apa? Bagaimana kalau kita menghitung matriks B dikali dengan matriks A? Seperti kita ketahui, order matriks B itu adalah 2 dikali 2, yang artinya barisnya 2, kolomnya 2. Lalu matriks A itu berorder 3 kali 2, yang dimana barisnya 3, kolomnya 2. Syarat perkalian ya, kolom pada matriks pertama itu sama dengan baris matriks kedua. Berarti kolom untuk matriks B itu nilainya 2. Lalu kita lihat baris di matriks kedua. Berarti matriks kedua yang dimaksud adalah kalau perkaliannya matriks B dikali dengan matriks A, maka baris yang dimaksud adalah jumlah baris dari si matriks A. Berarti jumlah baris matriks A ini 3. Nah, jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom, yang artinya perkalian A dikali dengan matriks B ini bisa dilakukan, tapi sebaliknya untuk perkalian matriks B dikali dengan matriks A ini tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi syarat dari si perkalian matriks ya, seperti itu. Ketika dua matriks yang sesuai dikalikan, matriks produk yang diperoleh memiliki jumlah baris matriks pertama dan jumlah kolom baris kedua. Jadi misalkan ada perkalian C, ini matriks C ya. Matriks C adalah perkalian dari matriks A ke matriks B. Sedangkan matriks A itu ordernya adalah L barisnya dan M kolomnya. Lalu pada matriks B ya, ordernya M untuk baris dan N untuk kolom. Maka matriks nanti yang akan dihasilkan pada perkalian matriks A dikali dengan matriks B adalah matriks C dengan order baris sesuai dengan matriks A ini, sesuai dengan matriks A. Lalu jumlah dari kolom itu sesuai dengan si matriks B.
Jadi kalau kita lihat persamaan 2.5, matriks C I kali J adalah matriks A I pertama dikali dengan matriks B pertama J, ya, lalu ditambahkan dengan matriks A baris pertama kolom kedua dikalikan dengan matriks B, ya, kolom kedua baris kedua. Jadi ini untuk persamaan dari perkalian dari si matriks C tadi, atau bisa kita sederhanakan seperti pada persamaan 2.6. Bisa kita lihat di sini contoh soal. Di sini ada matriks A dengan orde 3 kali 2, lalu ada matriks B dengan orde 2 kali 2. Maka yang ditanya adalah matriks C, hasil perkalian dari matriks A dikali dengan matriks B. Kita bisa lihat nanti hasil akhirnya itu matriks C. Dia artinya seperti kita lihat yang di atas, orde yang dihasilkan adalah baris dari si matriks A, lalu kolom sesuai dengan jumlah kolom si matriks B. Kalau kita lihat sini, ya, baris matriks A adalah 3, maka di sini dia ordenya 3, lalu dia kolom sesuai dengan kolom si matriks B. Berarti dia nanti akan menghasilkan orde 3 kali 2, ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah matriks A ini matriks A, ini matriks B. Elemen baris pertama kolom pertama dikalikan dengan elemen baris pertama kolom pertama pada matriks B, lalu dijumlahkan dengan baris pertama kolom kedua dikalikan dengan baris kedua kolom pertama. Ini dia. Nih. Atau bisa dituliskan dengan 1 dikali dengan 6, ya, dijumlahkan dengan 8 dikali dengan min 1. Ini untuk yang kolom pertama baris pertama, atau bisa saya buatkan ini ada, karena kita sudah mengetahui nanti hasil akhir dari matriks C adalah barisnya 3, kolomnya 2, maka saya bisa buat langsung. Di sini ada kolom pertama, ini ada kolom kedua, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Ini dia. Nah, kita lanjutkan untuk pengisian baris pertama kolom kedua. Ini saya hapus dulu. Jadi bagaimana caranya? Caranya sama seperti tadi. Untuk mendapatkan baris pertama kolom kedua untuk matriks C, ini matriks C berarti ya, matriks C sama dengan, ya. Jadi kita bisa mengkalikan baris pertama kolom pertama dikalikan dengan baris pertama kolom kedua. Berarti di sini ada 1 dikali dengan min 7 dijumlahkan dengan baris pertama dikalikan dengan baris pertama kolom kedua dikalikan dengan baris kedua kolom kedua. Nih, yang artinya 8 dikali dengan 2, ya. Jadi kita sudah dapatkan untuk baris pertama kolom pertama, lalu ada baris pertama kolom kedua. Kita lanjutkan lagi untuk pengisian baris kedua kolom pertama. Sama caranya, berarti ini baris pertama kolom pertama dikalikan dengan nih, baris pertama kolom pertama, lalu baris kedua kolom kedua dikalikan dengan baris pertama kolom kedua, atau bisa dituliskan dengan 4 dikali dengan 6 dijumlahkan dengan min 2 dikali dengan min 1. Sebentar ya.
Jadi min 2 dikali dengan min 1. Lalu untuk yang di kolom kedua, baris kedua, kolom kedua, artinya hasil perkalian dari 4 dikali dengan min 7, 4 dikali dengan min 7 ditambah dengan min 2 dikali dengan 2. Min 2 dikali dengan 2. Lalu kita akan mengisi baris ketiga kolom pertama. Sama juga caranya. Ini berarti baris ketiga kolom pertama dikalikan dengan baris pertama kolom pertama, ya. Berarti dikali dengan 6. Berarti ini min 5 dikali dengan 6 dijumlahkan dengan 3 dikali dengan min 1. Berarti 3 kali dengan min 1. 3. Lalu untuk yang baris ketiga kolom kedua adalah hasil perkalian penjumlahan dari min 5 dikali dengan min 7. Min 5 dikali dengan min 7 dijumlahkan dengan 3 dikali dengan 2. Di 3 dikali dengan 2, ya. Lalu kita coba naik ke atas. 1 kali 6 adalah 6. 8 kali min 1 nilainya min 8, sehingga menghasilkan 6 dikurangi 8 adalah min 2. Lalu untuk yang baris pertama kolom kedua, hasil perkalian 1 kali min 7 hasilnya min 7, ya. Lalu dijumlahkan dengan 8 dikali 8 dikali 2 adalah 6. 8 dikali dengan 2 itu hasilnya 16. Di sini ada tadi min 7, maka 16 ditambah dengan min 7 adalah 9. Lalu untuk yang baris pertama kolom kedua, 4 kali 6 itu nilainya 24. Lalu min 2 dikali dengan min 1 menjadi plus 2. Jadi 24 ditambah 2 itu sama dengan 26. Lalu sama juga dengan halnya baris-baris dan kolom yang lain. Sehingga hasil perkalian matriks C adalah perkalian dari matriks A dikali dengan matriks B adalah matriks dengan orde M atau baris 3 dikali dengan kolom 2. Nilainya seperti ini. Seperti itu, ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi langkah tadi apabila ditulis itu seperti yang tertulis di layar, ya. Ini adalah dalam bentuk persamaan dalam penyelesaian matriks C. Bagan alir untuk memprogram prosedur perkalian matriks pada komputer itu nanti akan diberikan pada gambar 21 ke depan, ya. Jadi bahasa pemrograman apapun seperti Fortran, Basic, ya, atau C dan antara lain dapat digunakan untuk tujuan ini, yang dimana nanti untuk menulis program dalam bentuk umum misalnya sebagai subrutin, ya, sehingga dapat dimasukkan dalam program komputer analisis struktural yang akan dikembangkan pada bab-bab selanjutnya. Aplikasi penting dari perkalian matriks adalah untuk mengekspresikan persamaan simultan dalam bentuk matriks kompak. Pertimbangkan sistem persamaan linear simultan berikut, di mana X adalah variabel yang tidak diketahui dan AS dan PS masing-masing mewakili koefisien dan konstanta. Dengan menggunakan definisi perkalian matriks, sistem persamaan ini dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Jadi seperti ini, ya. Jadi sistem matriks, ya, dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Seperti persamaan 2 kali 8, atau secara simbol bisa disederhanakan sebagai berikut. Ini adalah diagram alir. Ini adalah diagram alir. Diagram alir perkalian matriks, ya.
Jadi diikuti dengan input matriks A dan matriks B. Kita lihat lagi baris dan kolomnya, lalu jadi dimensi matriks yang dihasilkan. Ikuti saja langkah ini sampai dengan menghasilkan hasil perkalian matriksnya. Lalu ada contoh 24. Di sini adalah hitung matriks A dikali matriks B dan matriks B dikali dengan matriks A jika matriks A itu seperti matriks yang tersebut di layar. Ini untuk matriks A dan ini adalah untuk matriks B ya. Pertanyaannya, apakah hasil perkalian matriks A dikali dengan matriks B itu menghasilkan nilai sama besar dengan matriks B dikali dengan matriks A? Pada persamaan 2:11, perkalian matriks bersifat asosiatif dan distributif. Asalkan urutan perkalian matriks tetap dipertahankan. Jadi di sini ada matriks A, B, dan C. Itu sama dengan perkalian dari matriks A dikali matriks B dulu, baru dikali dengan matriks C, atau sama dengan matriks A dulu, matriks B dikali dengan matriks C dulu, baru dikalikan dengan matriks A. Jadi hasilnya sama dengan perkalian dari matriks A dikali dengan matriks B dikali dengan matriks C ya. Dan matriks A dikali dengan matriks B. Jadi kalau misalnya ada perkalian matriks A dikali dengan matriks B ditambah dengan matriks C, itu sama dengan matriks A dikali dengan matriks B ditambah dengan matriks A dikali dengan matriks C. Sama seperti pada persamaan 2:12 ya. Hasil perkalian matriks A dengan matriks 0 atau conformable 0 itu sama dengan matriks 0. Seperti pada persamaan 2:13, di sini ada A dikali dengan matriks 0 itu hasilnya sama dengan 0, atau sama dengan matriks 0 dikali dengan matriks A itu akan menghasilkan matriks 0. Seperti contoh di bawah ini ada matriks A. Ini matriks A. Sebentar. Ini matriks A. Ini matriks 0. Dengan menggunakan hukum perkalian matriks, maka hasil akan didapat adalah matriks 0. Lalu hasil perkalian matriks A dengan matriks satuan conformable 1 sama dengan matriks asli A. Dengan demikian ya. Jadi dengan demikian A dengan matriks identitas itu adalah matriks A, atau matriks identitas dikali dengan matriks A akan menghasilkan matriks A. Contohnya ini ada matriks A dan ini adalah matriks identitas. Apabila dikalikan akan menghasilkan matriks A. Begitu juga sebaliknya, bila matriks identitas dikali dengan matriks A akan menghasilkan matriks A. Jadi sekarang kita masuk ke dalam matriks transpose. Jadi transpose suatu matriks diperoleh dengan menukar baris. Jadi kita menukar baris dan kolom yang bersesuaian. Jadi transpose adalah menukar baris dan kolom yang bersesuaian. Matriks yang ditranspose biasanya diidentifikasi dengan menetapkan subskrip T, ya, pada simbol matriks asli. Contohnya perhatikan matriks 3 kali 2 di bawah ini. Jadi perhatikan contoh ini, matriks 3 kali 2 di bawah ini. Jadi kita bisa perhatikan ada matriks B di sini ada 2 min 5 1, lalu ada min 4 8 3, yang dimana matriks B adalah matriks dengan order 3 kali 2, atau kita bisa pindahkan ke sini matriks B ya biar lebih mudah. Jadi saya buat lagi di sini ya. Jadi matriks B tadi adalah 2 min 4, lalu ada min 5, lalu ada 8, lalu ada 1, lalu ada 3. Ini adalah matriks B yang dimana ordernya adalah 3 kali 2.
Seperti yang saya jelaskan tadi, transport itu adalah menukar baris dan kolom yang bersesuaian ya. Jadi transport itu adalah menukar baris dan kolom yang bersesuaian. Bila matriks B asli ya, matriks B asli tadi ada 2 min 5 1 lalu menjadi 4 min 4 8 3. Apabila transport itu kita harus ada menuliskan huruf T di atas matriks tersebut. Ini adalah menyatakan hasil dari transport dari matriks P. Jadi hasil transport dari matriks B adalah 2 min 5 1 dan min 4 8 3. Kalian bisa memperhatikan bahwasannya baris pada matriks B menjadi kolom pada matriks BT. Lalu selanjutnya baris kedua pada matriks B menjadi kolom kedua pada B transport. Lalu ada baris ketiga pada matriks B menjadi kolom ketiga pada B transport, yang dimana asli dari orde matriks B adalah 3 kali 2 dan ditransportkan menjadi matriks dengan orde 2 dikali dengan 3. Sebagai contoh lain, perhatikan matriks ya. Perhatikan matriks karena elemen-elemen C simetris terhadap diagonal utamanya, yaitu ya, sebagai contoh lain perhatikan matriks C karena elemen-elemen C simetris terhadap diagonal utamanya. Karena elemen-elemen C simetris terhadap diagonal utamanya yaitu C yaitu C IJ sama dengan CJI untuk E tidak sama dengan J. Menukar baris dan kolom ini menghasilkan matriks C transpose yang identik dengan C ya. Jadi menukar baris dan kolom matriks ini menghasilkan matriks C transpose yang identik dengan C itu sendiri, yaitu C transpose sama dengan C. Jadi transpose matriks simetris sama dengan matriks asli. Sifat lain yang berguna dari transposisi matriks adalah bahwa transpose produk matriks sama dengan produk matriks yang ditranspos dalam urutan terbalik. Jadi matriks A kali B transpose itu adalah sama dengan matriks B transpose dikali dengan A transpose ya. Ini menjadi persamaan 2,15 atau sama dengan matriks A dikali dengan matriks matriks A dikali dengan matriks B dikali dengan matriks C transpose itu sama dengan kebalikan dari hasil ABC. Jadi menjadi matriks C transpose dikali dengan matriks B transpose dikali dengan matriks T transpose ya. Sama seperti bisa dilihat pada persamaan 2,16. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh soal 25. Di sini diperlihatkan bahwasanya perkalian matriks A dan matriks B transpose itu sama dengan matriks B transpose dikali dengan A transpose ya. Jika matriks A itu ordenya adalah 3 kali 2 dan matriks B adalah ordenya 2 kali 3. Jadi kita pertama langkah awalnya kita menghitung dulu matriks A dikali dengan matriks B, ini matriks A, ini matriks B, sehingga menghasilkan matriks A kali B, A, B. Lalu bila kita transpose ya, bila kita transpose artinya kolom pada matriks aslinya menjadi baris pada matriks transpose. Jadi kolom pertama pada matriks AB menjadi baris pada matriks AB transpose. Begitu selanjutnya. Jadi untuk yang kolom kedua menjadi baris kedua, lalu kolom ketiga menjadi baris ketiga. Nah, setelah kita mendapatkan hasil transpose perkalian A dikali dengan matriks B, kita menghitung hasil perkalian B transpose dikali dengan A transpose.
kita sudah tahu bahwasanya B itu adalah yang ini ya, B ini. Jadi kalau kita transposnya artinya baris menjadi kolom. Lalu ini baris menjadi kolom kedua. Ini untuk yang B transpose. Sedangkan untuk A transposnya ini baris pertama menjadi kolom pertama untuk transpose A. Lalu ada baris kedua menjadi kolom kedua. Lalu ada baris ketiga menjadi kolom ketiga untuk si A transpose. Lalu dengan menggunakan sifat perkalian matriks dihasilkan nilai ini. Kita bisa lihat perbandingannya. Saya hapus dulu coret-coret yang di hasil perkalian A transpose ini. Nah, kita bisa lihat bahwasanya hasil perkalian ya, hasil perkalian A kali B transpose itu sama dengan B transpose dikali dengan A transpose ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita masuk dengan dalam diferensiasi dan integrasi ya. Jadi suatu matriks dapat diferensiasi atau diintegrasikan dengan mendiferensiasikan atau mengintegrasikan setiap elemennya. Jadi suatu matriks ya, mana nih? Ini dia. Suatu matriks dapat didiferensiasikan atau diintegrasikan dengan mendiferensiasikan atau mengintegrasikan setiap elemennya. Kalian bisa lihat contoh dari 2.6 yang dimana di sini ada matriks A dengan elemen sebagai berikut. Tentukan turunan dA per dx jika matriks A-nya seperti berikut. Jadi jawabannya atau penyelesaiannya dengan mendiferensiasikan elemen-elemen A, kita bisa memperoleh contoh seperti pada elemen 11 ya, x kuadrat. Lalu kita turunkan sehingga menjadi 2x. Lalu untuk A21 itu sama dengan A12 ya. A21 itu sama dengan A12 yaitu elemennya 3 sin x sehingga turunannya kita dapatkan menjadi 3 cos x. Begitu juga dengan A31 ya, itu sama dengan elemen A13. A31 sama dengan A13 yaitu min 4x. Apabila kita turunkan elemen A31 dan A13 itu menghasilkan min 4x pangkat 3. Begitu selanjutnya sehingga didapatkan hasil determinan atau turunan dari dA per dx nya seperti pada jawaban di bawah ini. Pada soal contoh 2.7 ya, tentukan parsial dari B per Y ya, jika matriks B ini adalah sebagai berikut ya. Ini elemen-elemen matriks B. Kita tentukan dulu turunan dari parsial BIJ banding dengan parsial Y dari setiap elemen B untuk memperoleh nilai dari ini. Sama seperti hal contoh yang 26, berarti semua elemennya kita parsialkan satu per satu per tiap-tiap elemennya. Sama seperti contoh 2.6 untuk yang contoh 2.7. Lalu pada contoh 2.8 kita suruh menghitung integral dari matriks A ya. Integral dari matriks A dikali dengan matriks A transpose jika matriks A itu seperti tersebut di gambar ya. Yang pertama kita harus mengkali dulu hasil perkalian dari matriks A dikali dengan matriks A transpose. Langkah awal kita harus menghitung matriks dari perkalian matriks A dengan matriks A transpose. Yang dimana matriks B adalah matriks A kali dengan A transpose, jadi hasilnya seperti ini berarti matriks B. Sekarang
kita akan mengintegralkan elemen dari matriks B. Ya, selanjutnya kita akan mengintegralkan elemen B untuk memperoleh nilai seperti ini. Jadi ada integral LO B11 dx itu sama dengan integral dari L batas atas L batas bawah O menjadi 1 kurang X L per L pangkat 2 dx, ya. Jadi sehingga menghasilkan matriks integral dari A dikali dengan A transpose, ya. Ini jawabannya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inverse dari matriks persegi, ya, atau kebalikan. Inverse dari matriks persegi didefinisikan sebagai matriks inverse A-1 ini. Jadi kode untuk matriks inverse itu adalah A dengan pangkat -1 dengan elemen-elemen yang besarnya sedemikian rupa sehingga hasil kali matriks asli A dan kebalikannya atau inverse-nya A-1 itu sama dengan matriks satuan identitas, atau bisa dituliskan pada seperti persamaan 217. Operasi inversi hanya didefinisikan untuk matriks persegi. Dengan inverse dari matriks tersebut juga merupakan matriks persegi dengan orde yang sama, ya. Jadi hasil inverse-nya juga orde yang sama dengan matriks aslinya. Jadi prosedur untuk menentukan inverse matriks itu akan kita lihat pada contoh soal 2.9. Bisa dilihat contoh soal 2.9. Di sini menyebutkan bahwasanya periksa apakah matriks B merupakan inverse dari matriks A jika matriks A itu seperti ini dan matriks B itu adalah seperti ini. Jadi langkah awalnya kita menghitung dulu perkalian dari matriks A dikali dengan matriks B, ya. Sehingga menghasilkan matriks identitas. Perkalian dari matriks A dikali dengan matriks B. Ya, seperkaliannya itu menghasilkan matriks identitas. Di mana matriks A dikali dengan matriks B sama dengan perkalian dari matriks B dikali dengan matriks C itu adalah sama dengan identitas, maka matriks B itu adalah inverse dari matriks A, atau matriks B adalah inverse dari matriks A. Operasi inverse matriks memiliki tujuan yang sama dengan operasi pembagian dalam aljabar skalar. Pertimbangkan sistem persamaan linier simultan yang dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai A X sama dengan P, di mana matriks A adalah matriks kuadrat dari koefisien yang diketahui dan X adalah vektor dari yang tidak diketahui dan P adalah vektor dari konstansa. Karena operasi pembagian tidak didefinisikan dalam aljabar matriks, persamaan tersebut tidak dapat diselesaikan untuk X dengan membagi P, ya, P dengan A, yaitu X sama dengan P per A. Namun kita dapat menentukan X dengan mengkalikan terlebih dahulu keduanya. Kedua sisi persamaan dengan A inverse untuk memperoleh, jadi A inverse kali AX sama dengan A inverse dikali dengan P. Jika A inverse dikali A sama dengan identitas dan IX sama dengan X, kita bisa menuliskan bahwasanya X adalah A inverse dikali dengan P, yang menunjukkan bahwa sistem persamaan linear simultan dapat diselesaikan dengan mengkalikan terlebih dahulu vektor konstansa dengan kebalikan dari matriks koefisien, ya, kebalikan itu inverse. Jadi yang menunjukkan bahwa sistem persamaan linear simultan dapat diselesaikan dengan mengkalikan terlebih dahulu vektor konstansa dengan inverse dari matriks koefisien. Jadi
sifat penting dari inverse matrix. Sifat penting dari inverse matrix adalah bahwa inverse matrix simetris juga merupakan matriks simetris. Sekarang kita masuk ke dalam ortogonal matriks. Jika inverse suatu matriks sama dengan transposnya, maka matriks tersebut disebut dengan matriks ortogonal. Dengan kata lain, matriks A bersifat ortogonal jika A inverse sama dengan A transpose. Kita bisa lihat pada contoh 210. Tentukan apakah matriks A yang diberikan di bawah ini adalah matriks diagonal. Ini adalah matriks A-nya. Ordernya ini berapa? 4 kali 4. Jadi disuruh tentukan, ya. Kita tentukan apakah matriks A ini adalah matriks ortogonal. Jadi langkah awal adalah dengan mengkalikan matriks A dengan matriks A transposnya, ya, sehingga dihasilkan matriks identitas. Ya, dengan menggunakan sistem perkalian matriks, hasil didapatkan dari hasil perkalian matriks A dikali dengan matriks transpos adalah matriks identitas, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya matriks A dikali dengan matriks transpos itu akan menghasilkan matriks identitas. Jadi matriks inverse A itu adalah sama dengan matriks transpos. Dan menyebutkan bahwasannya matriks A adalah matriks ortogonal. Partitioning of matrix atau pembagian matriks. Jadi di dalam banyak aplikasi diperlukan pembagian matriks menjadi sejumlah matriks yang lebih kecil atau disebut dengan submatriks. Jadi submatriks adalah pembagian matriks, ya, menjadi matriks yang lebih kecil. Proses pembagian matriks menjadi submatriks disebut dengan pembagian atau partitioning. Kita ambil contoh, misalkan matriks B dengan ukuran 4 kali 3 menjadi 4 submatriks dengan menggambarkan garis pemisah putus-putus horizontal dan vertikal. Jadi bisa dilihat di persamaan 218, ini adalah matriks B yang dimana nih awalnya adalah order 4 kali 3. Bila kita ingin membagi atau mengubahnya menjadi submatriks, ya, kita akan memisahkan, ya, gambar garis putus-putus horizontal dan vertikal. Jadi ini maksud dari si garis putus-putusnya, sehingga dihasilkan matriks B11, ada B21, ada B12 dan B22. Di mana submatriksnya adalah B11 sama dengan 2 min 4 min 5 7 8 9. Jadi ini adalah matriks B11. Lalu ada matriks B12 dengan matriks min 1 3 6. Ini untuk yang kedua. Lalu ada B21 dengan matriks 1 dan 3. Ini adalah yang ketiga. Lalu ada matriks B22, ya, dengan matriks dengan elemen adalah 8. Operasi matriks seperti penjumlahan, pengurangan dan perkalian, ya. Operasi matriks seperti penjumlahan, pengurangan dan perkalian dapat dilakukan pada matriks yang dipartisi atau yang dipisah-pisah, ya, dengan cara yang sama seperti dibahas di atas, dengan memperlakukan submatriks sebagai elemen, dengan ketentuan bahwa
matriks dipartisi sedemikian rupa sehingga submatriksnya sesuai untuk operasi tertentu. Misalkan ada matriks B dengan order 4 kali 3 ya, dari persamaan 2 18 akan dikalikan dengan matriks 3 kali 2 atau matriks C yang dipartisi menjadi 2 submatriks. Jadi bisa dilihat di 219 ini ada C, ini ada matriks C, kita akan mempartisi dengan menjadi 2 submatriks. Berarti ini ada untuk C11 dan ini untuk C dua-duanya, atau secara ringkas kita bisa membuat hasil partisinya menjadi C11 dan C21. Jadi produk perkalian B dikali dengan C itu dinyatakan dalam submatriks itu sebagai berikut. Ya, bisa dilihat di 2.20. Ini jadi B, C ini. Matriks B, B11, B12, B21 dan B22 dikali dengan C, C11 dan C21 menghasilkan matriks B dikali dengan C. Jadi, penting untuk menyadari bahwa matriks B dan C telah dipartisi sedemikian rupa sehingga submatriks yang bersesuaian dapat dikalikan, yaitu urutan submatriks sedemikian rupa sehingga produk B11, C11, lalu ada B12, C21, lalu ada B21 dan C11, lalu ada B22 dan C21 didefinisikan ya. Dapat dilihat dari persamaan 2.18 dan 2.19 bahwa hal ini dicapai dengan mempartisi baris matriks kedua C dari produk BC dengan cara yang sama seperti kolom matriks pertama B dipartisi ya. Jadi produk submatriksnya adalah sebagai berikut. Ini ada B11 dan C11. Jadi hasil perkalian B11 dan C11-nya adalah seperti ini. Lalu ada hasil perkalian B12 dengan C21-nya seperti ini. Lalu ada hasil perkalian B21 dan C11, dia seperti ini. Lalu ada hasil perkalian matriks B22 dengan C21. Hasilnya adalah seperti ini. Dengan mensubstitusikan nilai numerik dari produk submatriks dalam persamaan 220 sehingga kita memperoleh nilai dari matriks B dikali dengan matriks C. Jadi hasil perkalian matriks B dengan matriks C ini tadi ya sudah dipartisi ya, menghasilkan nilai seperti ini. Jadi caranya ini hasil partisi yang tadi dijumlahkan dengan matriks B12 dan C21. Ini B11 dan C11, dan ini adalah hasil perkalian dari matriks B12 dikali dengan C21. Begitu juga dengan yang B21 dan C11. Ini matriks perkalian B21 dan C11, lalu dijumlahkan dengan hasil perkalian matriks B22 dan C21 sehingga menghasilkan matriks BC. Sekarang kita masuk ke dalam metode eliminasi Gauss-Jordan yang merupakan salah satu prosedur yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear simultan dan untuk menentukan inverse matriks.
Penyelesaian persamaan simultan untuk mengilustrasikan metode Gauss-Jordan untuk menyelesaikan persamaan simultan. Perhatikan sistem 3 persamaan aljabar berikut di bawah ini, ya. Selalu ada persamaan, ada 3 persamaan. Ini adalah persamaan pertama, ini ada persamaan kedua, ini ada persamaan ketiga, atau bisa kita bilang ini adalah persamaan 2.21a. Jadi untuk menentukan variabel X1, X2, dan X3 yang tidak diketahui, kita mulai dengan membagi persamaan pertama dengan koefisien suku X1 untuk memperoleh, ya, jadi ini untuk memperoleh nilai pada 2.21. Jadi kalau kita lihat persamaan 1 itu adalah 5x1 tambah 6x2, ini dia. 6x2 dikurangin dengan 3x3 sama dengan 66. Tadi kita membagikan dengan faktor pada x1, artinya kita membagi dengan 5. Semua pada persamaan 1 kita bagi dengan 5 sehingga menghasilkan x1 tambah 1,2x2 dikurangi dengan 0,6x3 sama dengan 13,2. Untuk yang persamaan kedua dan ketiga masih seperti persamaan aslinya, atau bisa dikatakan ini dengan 2.21b. Selanjutnya kita hilangkan x1 yang tidak diketahui dari persamaan kedua dan ketiga dengan cara berurutan mengurangi dari setiap persamaan hasil kali koefisien suku x1 dan persamaan pertama. Jadi untuk menghilangkan x1 dari persamaan kedua, kita kalikan persamaan pertama dengan 9 dan kurangi dari persamaan kedua. Serupa dengan itu, kita hilangkan x1 dari persamaan ketiga dengan mengkalikan persamaan pertama dengan 8, lalu kurangi dari persamaan ketiga. Ini menghasilkan sistem persamaan seperti 2.21c. Jadi untuk menghilangkan persamaan x1 dari persamaan kedua, kita kalikan persamaan pertama dengan 9, kalikan dengan 9, dan kurangi dari persamaan kedua. Ini persamaan pertama dengan 9, lalu kita kurangi dari persamaan kedua, lalu kita kurangi dengan persamaan kedua sehingga bisa menghasilkan nilai seperti ini. Dengan x1 yang dieliminasi dari semua persamaan kecuali persamaan pertama, kita sekarang bisa membagi persamaan kedua dengan koefisien suku x kedua untuk memperoleh nilai seperti pada persamaan 2.21d. Jadi ini ada 11,8 dibagikan ke masing-masing persamaan pada persamaan kedua. Selanjutnya, untuk nilai x2 yang tidak diketahui dihilangkan dari persamaan pertama dan ketiga secara berurutan dengan mengkalikan persamaan kedua dengan 1 dan 1,2 dan mengurangkannya dari persamaan pertama, ya. Lalu mengkalikan persamaan kedua dengan minus 16,6 dan mengurangkannya dari persamaan ketiga. Sistem persamaan yang diperoleh adalah seperti tertera pada persamaan 2.21e. Dengan memfokuskan perhatian kita sekarang pada x3 yang tidak diketahui, kita membagi persamaan ketiga dengan koefisien x3 yang bernilai
min 1,61 untuk memperoleh nilai X3 atau seperti tertera pada persamaan 2.21F. Akhirnya kita hilangkan X3 dari persamaan pertama dan kedua berturut-turut dengan mengkalikan persamaan ketiga dengan 0,1525 dan mengurangkannya dari persamaan pertama, lalu mengkalikan persamaan ketiga dengan minus 0,6271 dan mengurangkannya dari persamaan kedua. Ini menghasilkan solusi atau jawaban dari sistem persamaan yang diberikan, ya. Jadi X1 sama dengan 3, lalu X2 sama dengan 5, dan X3 adalah min 7. Atau setara dengan X1, ya, atau sama dengan penulisan seperti di bawah ini pada persamaan 2.21H. X1 sama dengan 3, lalu X2 sama dengan 5, dan ada X3 sama dengan min 7. Untuk memeriksa apakah jawaban ini benar, kita mensubstitusikan kembali nilai numerik X1, X2, dan X3 ke persamaan awal pada persamaan 2.21a. Jadi X1, X2, dan X3 kita substitusikan pada persamaan 1, 2, dan 3. Jadi seperti yang diilustrasikan dalam contoh sebelumnya, metode Gauss-Jordan pada dasarnya melibatkan eliminasi secara berurutan setiap variabel yang tidak diketahui dari semua kecuali satu persamaan sistem dengan menerapkan operasi berikut: membagi persamaan dengan skalar dan mengkalikan persamaan dengan skalar dan mengurangkan persamaan yang dihasilkan dari persamaan lain. Operasi ini disebut dengan operasi Elmenter. Ketika diterapkan pada sistem persamaan, menghasilkan sistem persamaan lain yang memiliki solusi yang sama dengan sistem aslinya. Dalam metode Gauss-Jordan, operasi Elmenter dilakukan berulang kali hingga diperoleh dengan setiap persamaan yang hanya berisi satu variabel yang tidak diketahui. Metode eliminasi Gauss-Jordan dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan menggunakan bentuk matriks persamaan simultan atau AX sama dengan P. Dalam pendekatan ini, matriks koefisien A dan vektor konstanta P diperlakukan sebagai submatriks dari matriks augment yang dipartisi. Bisa dilihat pada persamaan 2.2. Nih. Di mana N mewakili jumlah persamaan. Operasi dasar kemudian diterapkan pada baris-baris matriks yang diperbesar hingga matriks koefisien direduksi menjadi matriks satuan. Elemen-elemen vektor yang awalnya berisi suku-suku konstan persamaan asli sekarang mewakili solusi sistem persamaan asli, yaitu G sama dengan A, P, dan I, X. Ini adalah elementary operasinya. Ya, ini adalah operasi dasarnya. Jadi prosedur ini dapat dilihat pada contoh berikut ini, seperti pada contoh 2.11. Pada contoh 2.11, selesaikan sistem persamaan simultan yang diberikan pada persamaan 2.21a. Ya, jadi kita disuruh menyelesaikan, ya, persamaan simultan yang diberikan pada 2.21a dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Sistem persamaan yang diberikan dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. Jadi AX sama dengan P. Jadi ini adalah bentuk dari nilai matriks A-nya, dan ini adalah bentuk matriks X-nya, dan ini adalah konstanta P-nya.
Dari mana kita membentuk matriks yang diperbesar? Ya. Jadi kita mulai dengan matriks G adalah matriks A dikali dengan matriks B. Jadi kita ekstrak, kita partisi. Jadi di sini kita bisa tuliskan matriks A dan matriks B pada persamaan kedua. Kita mulai eliminasi Gauss-Jordan dengan membagi baris satu matriks yang diperbesar dengan G11 sama dengan 5 untuk memperoleh nilai seperti pada persamaan 3. Jadi kita membagi baris satu matriks yang diperbesar dengan G11 sama dengan 5. Jadi semua elemen dari matriks ini kita bagi dengan 5. Ini dibagi dengan 5. Selanjutnya kita kalikan baris pertama dengan G21 sama dengan 9 dan kurangi dari baris kedua. Kemudian kita kalikan baris pertama dengan G31 sama dengan 8 dan kurangi dari baris ketiga. Hasilnya adalah seperti pada persamaan keempat. Jadi kita kalikan baris pertama dengan G21 9. Lalu kita kurangi dari baris keduanya. Lalu dikalikan baris pertama dengan G31 sama dengan 8. Ini G31. Dan dikurangi dengan baris 3. Hasilnya adalah seperti berikut. Sekarang kita membagi baris kedua dengan G22 yang bernilai min 11,8. Jadi G22 ini min 11,8. Kita bagikan baris kedua dengan 11,8 sehingga menghasilkan persamaan kelima. Jadi ini dibagi dengan nilai ini sehingga menghasilkan nilai ini. Ya. Selanjutnya kita kalikan baris kedua dengan G12 ya, sama dengan 1,2 dan kurangi dari baris pertama. Lalu kalikan baris 2 dengan G32 sama dengan min 16,6 dan kurangi dari baris ketiga. Jadi G12 dengan 1,2 ini sehingga menghasilkan ini dan kurangi dari baris pertama. Lalu kalikan baris kedua dengan G32 yang bernilai min 16,6 dan kurangi baris ketiga sehingga menghasilkan nilai ini, atau bisa disebut dengan persamaan 6. Dengan membagi baris ketiga dengan G33 sama dengan min 1,61 kita memperoleh persamaan ke-7 ya. Jadi kita bagikan baris ketiga dengan G33 atau dengan nilai min 1,61 sehingga kita menghasilkan nilai seperti ini. Terakhir kita kalikan baris 3 dengan G13 yang bernilai 0,1525 dan kurangi dari baris pertama ya. Lalu kita kalikan baris 3 dengan G13 yang bernilai 0,1525 dan kurangi dari baris pertama. Ini dia. Kemudian dikalikan baris ketiga dengan G23 yang bernilai 0,6271 min 0,6271 dan kurangi dari baris kedua ya.
min 0,6271 ini nilainya, dan kurangi dengan baris kedua, ini baris kedua, sehingga memperoleh persamaan 8. Dengan demikian, solusi dari sistem persamaan yang diberikan adalah sebagai berikut, ya. Ini dia. X sama dengan 3, 5 dan min 7. Jadi untuk memeriksa hasil jawaban kita bisa menggantikan nilai numerik X tadi kembali ke persamaan awalnya untuk menghasilkan nilai seperti yang tertera pada layar berikut ini. Jadi ini kita masukkan semua nilai yang X, Y dan Y tadi, 3, 5 dan min 7 untuk mendapatkan nilai dari persamaan yang 1, 2 dan 3. Hasilnya sama, ya. Jadi untuk lebih ringkasnya, pada mengeliminasi Gauss-Jordan, ya, kita bisa melihat dari diagram alir penyelesaian simultan pada gambar 22 seperti tertera di layar. Jadi penyelesaian sistem persamaan simultan yang besar dengan menggunakan metode Gauss-Jordan biasanya dilakukan dengan komputer dan diagram alir untuk memprogram prosedur ini, ya. Jadi kalian bisa lihat tadi gambar 22. Jadi kalian harus menulis program ini dalam bentuk umum, misalnya subrutin, sehingga dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam program komputer analisis struktural yang akan dikembangkan pada bab-bab selanjutnya setelah ini. Jadi perlu dicatat adalah bahwa metode Gauss-Jordan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya tidak dapat digunakan jika elemen diagonal dari matriks koefisien A menjadi 0 selama proses eliminasi. Situasi ini dapat diperbaiki dengan menukar baris matriks yang diperbesar yang berisi elemen diagonal 0 dengan baris lain untuk menempatkan elemen bukan 0 pada diagonal. Proses eliminasi kemudian dilanjutkan. Namun, ketika menyelesaikan sistem persamaan yang ditemukan dalam analisis struktural, kondisi elemen diagonal 0 tidak boleh muncul. Terjadinya kondisi seperti ini akan menunjukkan bahwa struktur yang dianalisis tidak stabil. Sekarang kita masuk ke inversi matriks, ya, prosedur untuk menentukan inverse matriks dengan metode Gauss-Jordan. Mirip dengan yang dijelaskan sebelumnya di atas untuk menyelesaikan persamaan simultan. Prosedur ini melibatkan pembentukan matriks augment G yang terdiri dari matriks A yang akan diinverse dan matriks satuan identitas dengan order yang sama dengan matriks A, yaitu G sama dengan matriks A, ya, diinverse, ya, yaitu G sama dengan matriks A di invert, ya, dengan matriks I, yang dimana order dari matriks G adalah n kali 2n. Lalu order untuk matriks A adalah n kali n, dan untuk matriks B adalah n dikali n. Operasi-operasi elementer kemudian diterapkan pada baris-baris matriks yang diperbesar untuk mereduksi A menjadi matriks satuan. Matriks identitas yang awalnya merupakan matriks satuan sekarang mewakili matriks inverse A. Dengan demikian, matriks G ini menjadi matriks A, I, dan menjadi A-1. Ini adalah operasi dasarnya. Jadi A menjadi inverse dan inverse menjadi A menjadi identitas dan identitas menjadi matriks inverse A-nya. Bisa kita lihat, ya, contoh soal 2.12. Tentukan inverse matriks yang ditunjukkan dengan metode Gauss-Jordan. Di sini diketahui matriks A
ada 13, min 6, 6, lalu ada min 6, 12 dan min 1, lalu ada 6, min 1, 9. Jadi penyelesaiannya, matriks yang diperbesar itu seperti ini. Jadi matriks diperbesar itu seperti ini. Ini ada matriks A asli, lalu diperbesar dengan matriks identitas dengan orde yang sama. Jadi ini adalah orde 3 kali 3, maka identitasnya harus menggunakan 3 kali 3. Bisa lihat di persamaan pertama. Kita mulai proses eliminasi Gauss-Jordan dengan membagi baris pertama matriks yang diperbesar dengan G11 sama dengan 13. Jadi tadi di sini ada G11, G11 sama dengan 13. Mana dia G11? Ini G11, ini G11 ya. Jadi kita mulai prosesnya adalah dengan membagi baris pertama matriks yang diperbesar dengan G11. Jadi kita bagi dengan G11 sehingga menghasilkan persamaan kedua untuk baris pertamanya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini sudah dibagi dengan 13. Selanjutnya kita kalikan baris pertama dengan nilai G21 atau yang bernilai min 6 dan kurangi dari baris kedua. Lalu kalikan baris pertama dengan G31 yang bernilai 6 dan kurangi dari baris 3 yang hasilnya bisa dilihat dari persamaan 3. Ini hasil dari pembagian 13 ya, G11. Lalu sekarang kita bagi dengan ya, kita kalikan baris 1 dengan G21 sama dengan minus 6 dan kurangi dari baris kedua. Jadi ini min 6, kita bagi 6 ya, kita kurangi ke persamaan kedua sehingga menghasilkan nilai ini, nilai pada baris kedua yang sekarang. Lalu kalikan baris pada X persamaan ketiga ya dengan nilai G31 yang bernilai 6. Ini bernilai 6. Dan kurangi dari baris ketiganya sehingga bisa menghasilkan nilai seperti ini. Kita bagi baris kedua dengan nilai G22 yang bernilai 9,231 ya. Sehingga kita peroleh persamaan keempat. Mana G22? G22 itu yang ini. Ntar saya hapus dulu yang ini. G22 itu adalah 9,231. Kita bagi baris kedua dengan kita bagi baris kedua ini dengan 9231 sehingga menghasilkan persamaan 4 ya. Selanjutnya kita kalikan baris kedua dengan nilai G12 atau nilai besaran min 0,4615. Ini G12-nya. Kita kalikan baris kedua dengan G12. G12-nya min 4615 dan kurangi dari baris pertama ya sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Kemudian kalikan baris kedua dengan G32 dengan nilai 1,769 ya. Berarti ini nilai dan kurangi dari baris ketiga sehingga menghasilkan nilai seperti pada persamaan kelima. Ini sudah dikalikan ya, dan dikurangi. Lalu kita bagi baris ketiga dengan nilai
G33 atau besarannya 5,89. Ini kita bagi dengan ini hasil 5,89 ini kita bagi dengan nilai 5,89 sehingga menghasilkan persamaan 6 ya. Kalikan baris ketiga dengan G13 yang bernilai 0,5499 dan kurangi dari baris pertama. Jadi ini dia 0,5499. Kita kalikan ya baris ketiga dengan G13 dan kurangi dari baris pertama sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Kemudian kita kalikan baris ketiga dengan nilai G23 yang bernilai 0,1916. Ya, lalu kita kurangi baris keduanya untuk mendapatkan perolehan seperti ini. Oleh karena itu inverse dari matriks A diberikan nilai seperti ini ya, inverse-nya ini seperti ini nilai inverse dari matriks A. Ini tadi matriks A, ini adalah matriks A dan ini adalah inverse dari matriks A. Oh, kita bisa tulis ulang 13 min 66, ini 13 min 6 6. Lalu ada min 6, 12, min 1, min 6, 12, min 1. Lalu ada 6, min 1, 9, 6, min 1, 9. Ini adalah matriks A dan ini adalah inverse dari matriks A. Akhirnya kita periksa perhitungan kita dengan menggunakan hubungan ya. Matriks A dikali dengan inverse matriks A harus sama dengan matriks identitas. Kita masukkan dulu. Ini adalah matriks A. Kita kalikan dengan inverse matriks A. Nih. Ya, harus menghasilkan matriks identitas. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini dengan hasil perkalian matriks A dengan inverse matriks A ini yang menghasilkan nilai 0,9997 ya. Lalu ada 0,9993, lalu ada 0,998 yang apabila dibulatkan bernilai 1 ya. Ya, lalu ada nilai 0,002 apabila dibulatkan bernilai 0 ya. Sehingga di sini terbentuk matriks identitas sehingga terbukti ya bahwasannya matriks A dikali dengan matriks inverse A itu sama dengan 1. Jadi kalau kita boleh ringkaskan ya, dalam bab ini kita bahas konsep dasar aljabar matriks yang diperlukan untuk merumuskan metode matriks analisis struktur. Yang pertama adalah matriks didefinisikan sebagai susunan persegi panjang dari kuantitas elemen yang disusun dalam baris dan kolom. Ukuran matriks diukur berdasarkan jumlah baris dan kolomnya dan disebut dengan ordo. Yang kedua, ini tadi yang pertama, mana ini yang pertama. Lalu yang kedua,
Dua matriks dianggap sama jika memiliki ordo yang sama dan jika elemen-elemennya yang bersesuaian identik. Lalu yang ketiga, dua matriks dengan ordo yang sama dapat ditambah atau dikurangkan dengan menambahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian. Yang keempat, perkalian matriks A kali matriks B sama dengan matriks C didefinisikan hanya jika jumlah kolom matriks pertama A sama dengan jumlah baris matriks kedua B. Setiap elemen C, I, J dari produk dapat dievaluasi dengan menggunakan hubungan 2.6 atau seperti tertulis di layar. Jadi sifat lainnya lalu yang selanjutnya yang keenam, suatu matriks dapat didiferensiasikan atau diintegrasikan dengan mendiferensiasikan atau mengintegralkan setiap elemen-elemennya. Lalu untuk yang kesimpulan yang ketujuh, inverse matriks persegi A didefinisikan sebagai matriks A inverse yang memenuhi hubungan seperti tertera pada persamaan 2.17. Jika inverse suatu matriks sama dengan transposnya, matriks tersebut disebut dengan matriks ortogonal. Itu untuk kesimpulan yang ke-8. Lalu yang ke-9, metode Gauss metode Gauss-Jordan untuk menyelesaikan persamaan simultan pada dasarnya melibatkan eliminasi berturut-turut setiap variabel yang tidak diketahui dari semua kecuali satu persamaan sistem dengan melakukan operasi berikut: membagi persamaan dengan skalar dan mengalihkan persamaan dengan skalar dan mengurangkan persamaan yang dihasilkan dari persamaan lain. Operasi dasar ini diterapkan berulang kali hingga diperoleh sistem dengan setiap persamaan yang hanya berisi satu variabel yang tidak diketahui. Itu adalah kesimpulan kita. Lalu di bawah sini ada contoh soal atau kasus yang bisa kita selesaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my odyssey, this is me.